Bab 1438. Khusus untuk yang keras kepala. Pria paruh baya itu menghilang begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Pria paruh baya itu otomatis tidak akan menghilang tanpa alasan. Sangat jelas dia dilenyapkan oleh wanita misterius yang bersembunyi dalam kegelapan itu untuk menutupi kebenaran. Di tempat, warrior yang melihat ke sekeliling, terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Anda telah mengikutiku sepanjang jalan sampai ke sini, ada masalah apa, bisakah Anda mengatakannya?" Masih seperti yang pernah aku katakan sebelumnya, jika aku bisa membantu, aku tidak akan menolak. Tidak ada jawaban. Warrior yang tersenyum masam, "Anda mengikutiku seperti ini, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah." Masih tidak ada respon. "Sudahlah." Warrior yang menggelengkan kepalanya, kemudian mengabaikan pihak lawan. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan pihak lawan. Pihak lawan mengikutinya, ia percaya bahwa pihak lawan cepat atau lambat akan muncul. Warrior yang melihat ke sekeliling, lalu melambaikan tangan kanannya, dan menyimpan seluruh kerangka tulang yang ada di tanah. Dia otomatis tidak akan menolak permintaan pria paruh baya itu. Bagaimanapun, itu hanya masalah sepele baginya, dan pihak lawan juga sudah memberinya imbalan. Ketika warrior yang teringat akan hal ini, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan gulungan yang baru saja diberikan oleh pria paruh baya itu muncul di tangannya. Kemudian, dia menggunakan sedikit kekuatan di tangannya, gulungan itu hancur, dan berubah menjadi cahaya redup lalu menghilang di antara alisnya. Segera, informasi muncul di benak warrior yang jurus tinju 5 elemen, tubuh manusia adalah sumber kekuatan, seperti galaksi alam semesta, tak berujung. Dalam kehidupannya, jika manusia dapat mengembangkan 30% dari kekuatannya sendiri, maka dapat dengan hanya menjentikan jari saja sudah menghancurkan dunia. Mereka yang dapat mengembangkan 50% dari potensinya, bisa melampaui dunia, mengembara di langit berbintang, dan bersinar bersama matahari dan bulan. Mereka yang bisa mengembangkan diri hingga 100%. Warrior yang menggelengkan kepalanya, ia tidak tertarik melihat hal-hal ini, dan langsung melihat ke akhirnya. Jurus tinju 5 elemen, mengalahkan segala pertahanan. Menggunakan dirinya sebagai media, menyerap kekuatan 5 elemen dan mengumpulkannya ke dalam kepalan tinju. Begitu kepalan tinju dikeluarkan, segala pertahanan bisa ditembus dan langsung mengenai 5 organ dalam. Melihat semua ini, ekspresi warrior yang menjadi serius. Menembus segala pertahanan, ini agak sedikit gila. Setidaknya dia sangat takut. Dia sering mengandalkan fisiknya sebagai pertahanan, dan jika pihak lawan menggunakan jurus tinju 5 elemen, itu berarti pertahanan fisiknya sama sekali tidak akan berguna. Jika ada persiapan mental itu masih oke, jangan melawan tinju lawan, otomatis tidak akan ada masalah besar, tetapi jika tidak ada persiapan mental, dan dalam keadaan tidak terduga terkena pukulan ini, maka itu akan langsung terbunuh. Namun, mengenai menembus segala pertahanan, warrior yang masih ragu. Harus diketahui bahwa tidak ada yang absolut di dunia. Jika jurus tinju 5 elemen ini benar-benar dapat menembus segala pertahanan, maka akan benar-benar menjadi tak terkalahkan. Dan jika tak terkalahkan, maka pria paruh baya tadi tidak akan mati. Sangat disayangkan, gulungan ini tidak mengatakan tentang jurus tinju 5 elemen berada di level apa, tetapi menurut dugaannya, level ini pasti tidak rendah. Adapun kekuatannya, setelah berhasil melatihnya, harus mencari seseorang atau siluman monster untuk mencobanya. Segel naga. Warrior yang tiba-tiba teringat segel naga,
Tadi pria paruh baya itu mengatakan bahwa di antaranya masih ada satu lagi jurus, yaitu tubuh abadi 5 elemen. Tubuh abadi 5 elemen, jurus tinju 5 elemen. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan di lautan pengetahuan, ada segel naga. Namun dia ini sangat rendah hati, dan dia duduk di sudut, tidak tahu apakah itu karena pusaran pusat energi atau karena alasan lain. Sebenarnya dengan adanya pagoda Hongmeng, warrior yang benar-benar tak terkalahkan, tidak peduli kamu hantu atau dewa, ataupun makhluk aneh apapun, selama dia masuk ke tubuhnya, semuanya akan merangkak untuknya. Indera warrior yang masuk ke dalam segel naga, segera, segel naga itu sedikit bergetar, kemudian, sebuah pesan muncul di benak warrior yang tubuh abadi 5 elemen diciptakan berdasarkan jurus tinju 5 elemen, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari jurus tinju 5 elemen. Menggunakan tubuh fisik diri sendiri sebagai media, menyerap dan mengumpulkan kekuatan 5 elemen untuk diri sendiri. Membiarkan tubuh memiliki kekuatan 5 elemen, kekuatan 5 elemen diaktifkan, dan terus keluar tidak ada habisnya. Dengan demikian daging tidak akan membusuk dan binasa, itu akan abadi selamanya. Satu teknik untuk melatih tubuh. Warrior yang sangat senang, yang paling dia butuhkan adalah metode untuk melatih tubuh. Fisik tubuhnya sangat kuat, namun ada kekurangannya yaitu tanpa pelatihan tubuh yang baik dengan proses yang bertahap, peningkatan fisiknya semua bergantung pada bantuan benda asing. Sederhananya, menggunakan metode ekstrim. Tidak apa-apa jika menggunakan metode ekstrim di awal, tetapi tidak bisa digunakan seumur hidup. Untungnya, sekarang dia memiliki jurus abadi 5 elemen, dia tidak perlu lagi menggunakan metode ekstrim itu. Yang didapatkan sangat banyak. Ada senyuman di sudut mulut warrior yang, sekarang dia tahu mengapa banyak orang ingin datang ke tempat ini padahal jelas-jelas mengetahui bahwa tempat ini sangat berbahaya. Di sini, ada bahaya dan peluang. Pada saat ini, dia mendapat peluang. Tetapi dia juga tahu bahwa jika orang lain datang ke sini, mereka pasti akan mendapatkan peluang ini, karena pria paruh baya itu tidak punya pilihan. Singkat kata, tempat ini sangat berbahaya, tetapi juga penuh dengan peluang, tergantung pada kekuatan dan karakter sendiri. Warrior yang menarik kembali pikirannya. Dia melihat ke sekeliling, dan kemudian pikirannya masuk ke dalam tubuh. Cloningnya mendatangi sanca kaisar kuno. Pada saat ini, sanca kaisar kuno itu sudah meringkuk menjadi bola, ia tampak sangat kasihan. Namun, sanca kaisar kuno ini juga keras kepala, ia sama sekali tidak meminta belas kasihan. Namun, pagoda Hongmeng lebih keras kepala daripadanya. Tidak menyerah. Tidak masalah, terus bermain. Bagaimanapun juga di dalam sini ada aku, kamu ingin mati pun sangat sulit. Setelah dipukul sampai lumpuh, akan diobati, dan setelah sembuh lanjut pukul. Warrior yang menatap ular sanca kaisar kuno untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan menghilang. Keras kepala. Tidak masalah, pagoda Hongmeng akan menemanimu. Khusus untuk yang keras kepala. Di tempat nyata, warrior yang membuka matanya, dia hendak bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba berbalik, di depannya, kosong dan tidak ada apapun. Pada saat ini, warrior yang ingin segera mengaktifkan domain pedang untuk melihat apakah ada orang berdiri di depannya atau tidak, kemudian pihak lawan juga terus mengawasinya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia akhirnya tidak melakukannya. Karena pihak lawan tidak ingin keluar, jika dia memaksa pihak lawan muncul, maka masalahnya mungkin akan menjadi lebih buruk. Masih dengan kalimat yang sama,
Tunggu dan lihat apa yang terjadi, tunggu hingga pihak lawan berinisiatif untuk muncul. Warrior yang berbalik dan menghilang ke kabut penghalang di kejauhan. Jalan di depan berbahaya dan tidak dapat diprediksi, tetapi masih harus dilewati. Sepanjang jalan, warrior yang menemukan beberapa mayat lagi, ada manusia, dan ada yang seperti siluman monster yang sebelumnya pernah ia temui. Setelah diamati dengan cermat, warrior yang menyadari bahwa mayat-mayat ini seharusnya teman-teman pria paruh baya sebelumnya. Pada saat ini, warrior yang sedikit mengerti. Pria paruh baya itu tidak mati di area ini, mereka seharusnya bertemu dengan siluman monster yang kuat di kedalaman dan kemudian melarikan diri. Tetapi pada akhirnya mereka masih tidak dapat melarikan diri dari pengejaran para siluman monster ini. Namun, pria paruh baya itu dan yang lainnya jelas sangat kuat, meskipun mereka tewas, namun mereka juga menghabisi para siluman monster ini. Binasa bersama. Ini adalah kabar baik bagi warrior yang, karena itu berarti daerah ini tidak begitu berbahaya. Karena para siluman monster ini datang dari area yang lebih dalam, mungkin datang dari sungai Huangquan. Bagaimanapun, pria paruh baya itu juga merupakan seorang master yang tak tertandingi. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak masalah untuk mencapai sungai Huangquan. Meskipun begitu, dia tidak boleh ceroboh. Dia tidak memiliki kekuatan seperti pria paruh baya itu dan yang lainnya. Jadi meskipun tidak melewati sungai Huangquan, dia juga dalam keadaan yang sangat berbahaya. Setelah kali ini bisa keluar, warrior yang memutuskan untuk giat berlatih. Tanpa kekuatan yang kuat, perasaan ini sungguh benar-benar menyesakkan. Dia sekarang seperti berjalan di atas es tipis, selalu berhati-hati, dan takut akan muncul siluman monster atau yang lainnya. 4 jam kemudian, langit sudah gelap dan kabut penghalang menjadi semakin tebal. Warrior yang tidak berhenti, tetapi kecepatannya sedikit diperlambat. Pada saat ini, warrior yang mengerutkan kening, karena di sekitarnya semakin dingin. Warrior yang berhenti, melihat ke atas dan melihat ke kejauhan. Dia hendak menyingkirkan kabut penghalang, namun pada saat ini, kabut penghalang di kejauhan tiba-tiba terpisah, kemudian angin dingin bertiup. Melihat kejadian ini, raut wajah warrior yang sedikit berubah, tangan kanannya dimajukan dan sedikit diputar, sebuah aura menyembur keluar dan menghalangi angin dingin tersebut. Warrior yang berwaspada, tetapi yang mengejutkan adalah, setelah angin dingin menghilang, tidak ada apa-apa di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang terus berjalan ke depan. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat rasa dinginnya. Pada akhirnya, bahkan dia harus menggunakan jiwa pedang dan niat membunuh untuk menahan rasa dingin ini. Krek. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari bawah kakinya. Warrior yang melihat ke bawah dan melihat ada batu es di bawah kakinya. Warrior yang melihat ke sekeliling, merabah ke depan dengan tangan kanannya, kemudian memberikan sedikit getaran. Tiba-tiba, kabut penghalang di sekitarnya terguncang dan mundur. Setelah kabut penghalang mundur, dia bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Gunung es. Di depannya ada sebuah gunung es, dia tidak tahu seberapa besar gunung es itu. Dia hanya bisa melihat salah satu bagian sudutnya. Tempat apa lagi ini? Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, warrior yang menyadari bahwa di depan tidak ada jalan. Tanpa meragu, warrior yang bergerak, dan tubuhnya terbang ke udara. Karena tidak ada jalan, maka hanya bisa dengan terbang. Setelah terbang selama 2 jam, warrior yang akhirnya sampai di puncak gunung es. Setelah mencapai puncak gunung, warrior yang langsung tertegun,
Karena dia menyadari bahwa tidak ada kabut penghalang di puncak gunung, dan dia bisa melihat ujungnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kabut penghalang itu tidak bisa naik lagi sedikit pun ketika mereka hendak mencapai puncak gunung, seolah-olah terhalang oleh kekuatan misterius. Sedikit aneh. Energi hitam di tubuh warrior yang diam-diam menjadi waspada. Warrior yang terus berjalan ke depan. Setelah berjalan selama 1 jam, warrior yang tiba-tiba berhenti. Tidak jauh darinya, ada sebuah meja es yang diukir dari es. Di atas meja es, ada sebuah peti mati es yang seperti kristal. Peti mati. Warrior yang tertegun. Bersambung.